Baik, selamat siang kepada seluruh mahasiswa Prodi Nurse tingkat 4. Hari ini saya akan memberikan materi tentang perhitungan ketenagaan keperawatan di ruang rawat di rumah sakit. Sebelum kita memulai kuliah kita berdoa yang dibawakan oleh Cecilia Sinaga. Sisil, silahkan. Baiklah suster dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, di mana atas berkat-Mu pada hari ini kami masih bisa merasakan hangatnya kasih sayang-Mu, Bapa. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan yang Maha Pengasih, pada hari ini kami akan melanjutkan proses belajar mengajar kami ya Bapa. Engkaulah yang selalu memberkati kami. Bukalah hati dan pintu pikiran kami supaya kami dapat menerapkan pembelajaran yang diberikan oleh suster kami. Tuhan, berkati juga suster kami yang memberikan materi pada hari ini. Berikanlah kesabaran, ketabahan agar bisa mendidik kami lebih baik lagi. Tuhan, terimalah doa anak-Mu ini melalui anak Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat. Salam Santa Elizabeth. Apa kabar? Baik-baik. Baik, suster. Baik, suster. Wajib, apakah Anda bahagia? Bahagia ya? Yes, Oke. Belajar di manajemen adalah belajar menjadi pemimpin. Ya kan begitu? Memimpin diri sendiri, memimpin kelompok kecil, memimpin kelompok besar. Salah satu perannya nanti kalau kamu memimpin di rumah sakit, tugasnya satu adalah menghitung tenaga. Kalau kamu nanti menjadi manajer keperawatan, ya, kamu akan didatangi oleh unit, kamu akan didatangi oleh kepala seksi, kamu akan didatangi oleh rekan-rekan kita apabila ada kebutuhan tenaga. Kami butuh tenaga. Kami butuh penambahan tenaga di ruangan kami. Maka kita harus tahu konsepnya. Apa yang perlu kita kaji nanti. Nah itu. Jadi slide saya ini akan saya share ya. Perhitungan ketenagaan keperawatan di rumah sakit, di ruang rawat. Ya, ada rawat jalan, ada rawat inap. Tetapi pada umumnya kita menghitung tenaga itu di ruang rawat inap. Apa yang perlu kita ketahui yang mendasari daripada perhitungan tenaga ini? Ya kan begitu? Jadi perhitungan tenaga ini menurut Douglas dalam Swanbrook dan Swanbrook 1999, mungkin nanti kalau kamu menemukan yang referensi terbaru boleh ya. Ini yang referensi saya. Ada kategori-kategori yang perlu kita ketahui. Sebelum kategori, kita harus mengetahui tingkat ketergantungan pasien. Ya, tingkat ketergantungannya. Jadi ada kategori 1. Kategori 1 itu adalah self-care, perawatan mandiri. Ya, self-care perawatan mandiri ini memerlukan waktu 1 sampai 2 jam per hari. Apa itu self-care? Ya, kebersihan sendiri bisa dilakukan. Itu kategori 1. Ya, bisa mandi sendiri tetapi diawasi oleh perawat. Ya kan? Kadang kita kalau di rumah sakit kita datang, selamat pagi Pak, kita katakan, ih Bapak sudah mandi? Sudah suster. Saya sudah mandi tadi di kamar mandi. Nah itu kategori 1. Kemudian adanya perawatan luka sederhana. Ya. Kemudian pengobatan yang minimal, kemudian observasi tanda-tanda vital, ya kan? Kemudian ambulasi dengan pengawasan. Makan dan minum bisa dilakukannya sendiri. Itu kan ada di rumah sakit ya, pasien bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, tetapi dia butuh perawatan. Itulah kategori self-care atau perawatan mandiri. Harus dipahami ini.
Jadi nanti kalau ada perawat yang minta tenaga, ruangan yang minta tenaga, yang perlu diketahui oleh SDM ataupun manajer keperawatan adalah ini. Ruangan mana ini yang meminta tenaga ini? Kan begitu? Ruangan mana? Jenis kategorinya masuk kategori apa? Nah, begitu ya. Ada kategori kedua, yaitu intermediate care, perawatan parsial. Memerlukan waktu perawatannya atau pendampingannya 3-4 jam per hari. Seperti apa itu? Kebersihan diri dibantu, ya. Makan minum dibantu, ya. Observasi tanda-tanda vital per 4 jam. Ambulasi dibantu, pengobatan dengan injeksi, kan begitu. Kemudian ada kateter urin, ya. Pemasukan dan pengeluaran harus dicatat, intake dan output urinalnya harus dicatat. Harus tahu kita balance-nya, kan begitu ya. Kemudian terpasang infus. Ya, contohnya pasien pleura efusi terpasang USD. Akan begitu? Itu enggak mungkin, Dok. Dia masuk ke kategori 1. Nah, itulah masuk ke intermediate care ataupun perawatan parsial. Jelas ya? Jelas ya? Kalau ada yang bertanya langsung hand raise ya, biar suster bisa terangkan. Kemudian ada kategori 3. Kategori 3 ini adalah total care, intensive care. Memerlukan waktu perawatan 5-6 jam per hari. Seperti apa itu? Semua kebutuhan dibantu, ya. Semua kebutuhan dibantu. Ya, perubahan posisi setiap 2 jam, mika-miki setiap 2 jam, setiap 2 jam, setiap 2 jam. Kemudian observasi tanda-tanda vital setiap 2 jam. Inilah total. Nah, waktu kita menentukan kebutuhan perawat dan menentukan jumlah perawat di satu ruangan, nanti ini yang perlu kita ketahui. Ada pertanyaan di sini? Ada? Jelas? Jelas, izin, Ster. Ya, silakan. Ini kan ada kategori 1, 2, dan 3. Maksudnya ini di sini apakah ketika kita melakukan suatu tindakan kepada pasien misalnya di kategori 3, waktu yang kita perlukan selama per hari 5-6 jam per hari atau itu bagaimana, Ster? Ya, jadi waktunya ini selama kita dinas, kita menghabiskan waktu bersama dia 1-2 jam. Selama dinas pagi. Itu maksudnya. Jadi itu dihitung, misalnya nanti memberikan obat sekian menit, mengantar makanannya sekian menit, itu dihitung, diperkirakan untuk pasien yang kategori 1, saya harus melayani dia 1-2 jam per shift. Nah, itu. Jelas ya, Dek? Jelas, Ster. Terima kasih, Ster. Jadi tidak langsung kita di situ stay 1-2 jam, bukan. Itu selama 1 shift. Oke, begitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sudah jelas? Ya, Rahmat silakan. Permisi, Suster. Saya ingin bertanya Silakan, mengenai kategori 2 dan kategori 3, Suster. Ya, ya. Maksudnya ini mengenai kalau misalnya di Elizabeth RSE kan, Suster, ini ada ruangan. Yang saya pahami kategori 3 ini berada di ruang ICU. Nah, untuk kategori 2, Suster, di ruangan apa biasanya, Suster? Terima kasih. Kategori 2 berada di ruangan Maria. Ya, pasien atau Marta, ruangan bedah misalnya. Atau ruangan Melania yang sebelumnya adalah ruangan internet stroke. Tapi dia bukan total, dia masih bisa bergerak. Itu dia ya, Dek. Jadi yang operasi ya itu kan masih bisa. Ya kan begitu ya. Terpasang kateter, ya kan? Atau pada pasien-pasien GGK, gagal ginjal kronik. Itu kan harus kita hitung balance urinnya kan? Tapi dia tidak masuk ke kategori 1. Tidak. Kategori 3, dia masuk kategori 2.
Ya kan? Kita kan harus hitung balance urin. Nah, itu kalau kita hitung, kita melayani dia selama sehari itu 3 sampai 4 jam. Kalau kita total selama shift pagi. Gitu ya. Ini adalah materi yang menarik. Karena nanti bisa menjadi bekal kamu waktu kamu nanti bekerja. Kan begitu kan? Ini salah satu kemampuan, kelebihan kamu nanti. Kamu bisa membantu kepala ruangan menghitung berapa jumlah perawat. Begitu ya. Oke, baik, kita lanjut. Oke. Sebelum kita menghitung jumlah perawat dalam satu ruangan, perlu kita memahami metode apa yang digunakan. Metode asuhan keperawatan apa yang digunakan. Ya, fungsional, ada metode tim, ada metode primer, ada metode kasus. Ya, secara umum digunakan adalah tim. Tetapi ada juga ruangan yang menggunakan adalah fungsional. Ya kan begitu? Maka nanti di tugas berikutnya nanti kamu tolong terangkan dia metode fungsional itu seperti apa, metode tim itu seperti apa, metode primer itu seperti apa, dan metode kasus itu seperti apa. Ini kan sedang berjalan perkuliahan kita tentang ini kan begitu ya. Jadi kebutuhan tenaga di ruangan perlu kita kaji dari metode ini. Selain tadi kategori. Jadi tidak langsung hitung-hitung berapa jumlah perawatnya, tidak. Perlu kita kaji. Oh, metode apa yang digunakan di sana? Kategori apa yang dimiliki mereka untuk pasien? Ya kan begitu ya? Jelas ya? Oke. Perlu kita memahami juga nanti kalau dia tim, maka anggota timnya berapa, ketua timnya berapa orang, kepala ruangannya tentu 1. Apa tanggung jawab mereka? Kalau fungsional tidak ada ketua tim. Ya, langsung kepala ruang. Jadi kalau fungsional seperti apa tanggung jawabnya? Ya kan begitu? Kalau dia anggota tim, seperti apa tanggung jawabnya? Nah, ini merupakan tugas kita untuk menelaah nanti. Ini perlu kita kaji. Kajian-kajian yang dilakukan untuk menentukan berapa jumlah perawat yang digunakan. Ini yang perlu dikaji adalah hari, bulan, tahun dalam satu unit. Ya kan begitu. Tingkat ketergantungan. Rata-rata hari perawatan. Ini length of stay atau bornya. Pengukuran perawatan langsung tidak langsung. Jadi menghitung menghitung jumlah tenaga perawat di satu ruangan itu tidak mudah. Tidak langsung hitung tempat tidur segini, enggak. Perlu dikaji. Ya. Berapa lama perawatan langsung tidak langsung? Tindakan keperawatan apa yang dibutuhkan? Rata-rata waktunya berapa lama? Dan pemberian cuti. Ya, jangan lupa cuti. Ya. Ngerti? Cuti itu kan semua membutuhkan cuti tuh. Harus kita hitung itu nanti. Nah, begitu. Jadi tidak hanya menghitung berapa jumlah pasien, berapa tempat tidur dan yang lain begitu. Kemudian ini satu metode. Ya. Ada metode perhitungan menurut Depkes 2005. Ya, menurut Depkes 2005. Ya. Perhitungan kebutuhan tenaga keperawatan di ruang rawat inap. Ada pengelompokan unit kerja, ya jenis ruang rawat inapnya dan rawat jalan. Tapi nanti yang suster buat contohnya itu adalah ruang rawat inap ya. Oke.
Berarti ada satu ya, Depkes RI 2005. Kita pahami ya, karena ada nanti contoh yang lain nih. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk Depkes ini adalah ya, kebutuhan tenaga perawatnya, model pendekatannya, cara perhitungannya berdasarkan klasifikasi pasien, yaitu tingkat ketergantungan pasiennya, rata-rata pasien per hari, jumlah perawat yang diperlukan per hari dan per pasien, jam perawat yang diperlukan, dan ruang dan hari. Nah ini. Bisa lihat ya? Ya, bisa lihat? Bisa, Ustaz. Oke. Ya, saya sudah siapkan. Nanti bisa juga saya kirim handout saya sama kalian ya, bisa kalian pelajari nanti. Ini sudah ada materinya saya print. Nanti saya share di grup ya, bisa kamu pelajari. Sekarang kamu dengarkan saja, nanti kamu ambil dari sini. Kriteria 1, kriteria 2, saya akan share ke kamu nanti di grup kita. Jadi di sini ada cara perhitungan dalam satu ruangan berdasarkan klasifikasi pasien. Ya kan? Ini klasifikasinya. Ada penyakit dalam, ya. Ada penyakit bedah, ada yang gawat, ada pasien anak, ada pasien kebidanan. Berarti rata-rata pasiennya 23 per hari. Ya kan? Jelas? Ini kalkulasinya. Kemudian rata-rata perawatan. Nah, perawatan pasien per hari. Kalau untuk pasien penyakit dalam 3,5 jam. Pasien bedah 4 jam. Lihat pasien gawat 10 jam. Ya kan? Pasien anak 4,5. Suster, apa bedanya pasien anak dengan pasien penyakit dalam? Tentu berbeda. Karena pasien anak ketergantungannya lebih tinggi daripada pasien penyakit dalam. Kemudian pasien kebidanan. Ini dia ya. Kemudian jumlah perawatan per hari ada yang 3 jam, ada 32, ada 30, ada yang 10 jam, ada yang 13,5 jam, ada yang 2,5 jam. Jadi totalnya 93 jam. Dengan jumlah 23 ini ya. Jelas ya. Oke, sekarang sudah tahu ya, jumlah pasien 23, jelas? Jelas? Jelas, Ustaz. Jumlah perawatan jamnya 93, jelas? Jelas? Oke. Maka jumlah jam perawatan dibagi jumlah kerja 93, maka dapatlah dia 13 perawat. Nah, sekarang kita menghitung jumlah tenaga perawat perlu ditambah ataupun faktor koreksi. Lihat faktor koreksinya, hari libur, ya tidak. Cuti, hari besar, namanya lost day. Ya, kemudian maka cara menghitungnya adalah begini. Jumlah hari Minggu dalam tahun 52. Ini salah satu contoh ya. Jangan dicari kebenarannya sekarang. Ini salah satu contoh. Kemudian cuti 12 hari. Ya. Hari besar ada 14 hari. Jelas ya? Maka totalnya 78 hari. Benar atau tidak? Benar? Benar. Oke. Jumlah hari kerja efektif. Ini jumlah hari kerja selama setahun. 286. Ya. Begitu ya. Ini kita bagikan kali 13, maka dapatlah penambahan tenaga dari 13 tadi, ditambah dia 3,5, ini digenapkan jadi 4, maka penambahan 4 orang lagi. Nah ini. Nih. Ya, tambah 4 orang. Jangan manusia kalau 3,1 pun dia itu adalah dijadikan manusia ya. 3,1 itu sama dengan 4 orang. Jangan kamu kecilkan.
Ya, jelas ya. Manusia. Kalau perhitungan matematika 3,4 dikecilkan, tidak? Kan? 3,4 menjadi 3 toh. Tapi Iya, kalau Ustaz. manusia, iya, tapi kalau manusia 3,4 menjadi 4. Ya, jelas ya. Oke. Kemudian 3,5 menjadi 4. Nah, berikutnya. Jumlah tenaga keperawatan yang mengerjakan tugas non-keperawatan, nursing job seperti membuat perincian pasien pulang, ya tidak. Ya kan? Administrasi, ya kan? Kebersihan ruangan, kebersihan alat-alat, walaupun ada OB-nya, tapi kita pun harus terlibat, kan begitu ya? Ya, memberi makan pasien dan lain-lain. Diperkirakan 25%. Jelas? Diperkirakan 25%. Maka jumlah tenaga keperawatan lost day, yaitu jumlah tenaga keperawatan tadi 13 orang. Tadi yang di atas lost day 3,5. Ya kan? Itu kita tambah kali 25%, dapatlah dia 41. Maka jumlah tenaga perawat yang dibutuhkan adalah 18 orang. Jelas ya? 18 orang. Ya. 13 tambah 4,1, 17,1, maka dibutuhkan jumlah tenaga keperawatan 18 orang. Ini perlu latihannya. Perlu latihan. Nanti saya kasih soft copy-nya ini. Kamu bisa latihan sendiri. Kemudian, ini contoh yang lain lagi. Menurut Depkes RI sama. Ada satu ruangan A. Ya, kategorinya jenisnya B, yaitu penyakit dalam. Rata-rata pasien per hari 22. Rata-rata jam perawatan per pasien 3,5 jam. Ya. Jumlah perawatannya, jumlah jam perawatannya per hari 77 jam. Nih, ini dia. Maka berapa jumlah perawat yang dibutuhkan? Jumlah jam perawatan dibagi jumlah jam kerja efektif per shift. Dapat dia 11. Kemudian kita harus menghitung tadi lost day tadi. Kan tadi suster ajari lost day itu jumlah hari dalam 1 tahun, jumlah minggu dalam 1 tahun, jumlah cuti dan hari besar. Ya kan? Tambah bagi jumlah hari kerja efektif kali 11 perawat tadi. Sehingga kita temukan berapa penambahan dari 11 itu. Dapatlah dia 2,99 orang. Sehingga jumlah tenaga keperawatan yang lost day kali 25%. Yaitu 11 ditambah 2,9 kali 25% sama dengan 3,48 atau 3,5. Maka jumlah tenaga perawat yang harus kita sediakan plus faktor koreksi adalah 11 tambah 3,5, yaitu 14,5 digenapkan menjadi 15 orang. Maka jumlah tenaga keperawatan yang dibutuhkan menurut rumus Depkes RI 2005 adalah sejumlah 15 orang. Jelas ya? Jelas ya? Kalau ada yang mengantuk di sini berarti tadi dia kurang makan. Kalau tambah-tambah kan jarang kita mengantuk kan? Karena sibuk kita menambahi gitu. Ya, jelas ini. Oke. Ada lagi rumus yang lain. Kita lihat. Apa keterangan yang di atas slide saya ini? Metode Gillies. Metode apa, Dikku?
Metode Gilles. Gilles ya. Oke, metode Gilles juga ada. Nih. Metode Gilles itu adalah rumus kebutuhan tenaga keperawat di satu unit. Apa keterangannya? Ini dia. A kali B kali C bagi C kurang D kali E. Dapatlah dia F per G dan hasilnya H. Apa ini keterangannya? Ini ada keterangan. Bisa baca, Elis tolong baca. Baik, keterangan A. A itu rata-rata jumlah perawatan atau pasien per hari. B. Rata-rata jumlah pasien per hari. C. Jumlah hari per tahun. D. Jumlah hari libur masing-masing perawat. E. Jumlah jam kerja masing-masing perawat. F. Jumlah jam perawatan yang diberikan perawat per tahun. G. Jumlah jam perawatan yang diberikan perawat per tahun. A. Jumlah perawat yang dibutuhkan untuk unit tersebut. Terima kasih, Ustaz. Jadi, kasih Deko. Jadi finalnya itu di H. Ya kan? Nah, ini menurut metode Gilles tadi. Jadi banyak metode yang bisa kita gunakan ya. Nanti ada lagi metode lain. Hasilnya seperti apa, Suster? Nih. Itu tadi Gilles. Ini metode apa? Apa judulnya ini? Metode formulasi Nina. Oh, Nina. Ada lagi ini. Ya, apa katanya? Dalam metode ini terdapat 5 tahapan dalam menghitung tenaga kebutuhan. Apa itu tahap 1? Hitung A, jumlah perawat pasien dalam 24 jam. Ya. B, jumlah rata-rata perawatan. C, tahap 3 dihitung C, jumlah jam perawatan seluruh pasien. Nah, begini. Kemudian tahap 5 didapatkan E. Ya. Di Nina ini ada hubungannya dengan bor. Ya, bor. Bor dalam satu ruang. Ya, begitu. Sehingga tahap 5 didapatkan E. Jumlah tenaga perawat yang diperlukan E sama dengan D bagi sekian-sekian. Maka dapatlah dia sekian hari, sekian jam, dan sekian tahun efektif. Itu dia model Nina. Ini. Ada lagi model hasil lokakarya. Apa itu? Seperti ini. Menurut hasil lokakarya keperawatan sebagai berikut. Jumlah perawatan 24 jam kali 7 dalam kurung tempat tidur kali bor bagi hari kerja efektif kali 40 jam. 40 jam ini adalah 40 jam kerja selama seminggu tambah 25. Formulasi ini memperhitungkan hari kerja efektif yaitu 41 minggu. Tambahan 25% adalah untuk penyesuaian terhadap produktivitas. Ya kan gitu. Ini model daripada hasil lokakarya. Tapi ada rumah sakit yang memix antara model Debcast dengan Gilles. Bisa. Ya. Di sini ada Suster Francelin kan, ngungap dia tadi, berarti agak tidak fresh mungkin dia. Ya kan begitu? Coba saya tanya dulu Suster Francelin, sudah berapa metode yang saya ajarkan tadi? 1 dari Debcast RT, 2005. Tadi ya 2005. Baru kedua itu metode Bills. Yang ketiga Gilles. Baru yang ketiga metode Nina. Yang sekarang? Yang ini? Lokakarya keperawatan. Ya, itu ya. Ya, nanti latihan sendiri-sendiri semua ya, cara menghitung. Jadi kamu nanti tamat tahu kamu cara menghitungnya. Ini untuk bekal kamu. Ya, bukan untuk siapa-siapa. Ya. Oke. Ada lagi metode Douglas. Ada metode Debcast 2005, RI 2005. Ada metode Nina, ya kan? Ada metode apa tadi? Metode Gilles. Ada metode lokakarya. Ya. Ada metode Douglas. Metode Douglas berbicara tentang pasien rawat inap. Seperti apa? Ada perawatan minimal.
memerlukan 1 sampai 2 jam per 24 jam. Ya. Berarti dia ini adalah yang termasuk kriteria 1 tadi kan gitu ya. Kalau kita pahami yang tadi konsep yang duluan saya katakan. Kemudian ada perawatan intermediate 3 sampai 4 jam per 24 jam. Ada perawatan maksimal 5 sampai 6 jam per 24 jam. Oke. Penerapan sistem klasifikasi pasien dengan 3 kategori tersebut adalah sebagai berikut. Kategori 1, penerapan perawatan mandiri. Kategori 2, perawatan intermediate. Kategori 3, perawatan total. Total ya. Begitu. Kemudian, hal yang perlu kita pahami lagi adalah, silahkan Angel baca slide saya ini. Menghitung tenaga perawat berdasarkan full-time equivalent atau FTE. Formula dan perhitungan jumlah tenaga keperawatan. Keputusan untuk penentuan jumlah dan jenis perawat adalah berdasarkan pada populasi pasien yang mendapatkan perawatan, tingkat pendidikan dan keterampilan perawat, serta filosofi organisasi tentang perawat dan perawatan pasien. Penentuan jumlah dan jenis perawat dilakukan berdasarkan full-time equivalent. Konsep FTE didasarkan bahwa seorang perawat bekerja penuh waktu dalam setahun, artinya bekerja selama 40 jam per minggu atau 2080 jam dalam periode 52 minggu. Jelas ya. Jadi tahu kita berapa jam kita kerja dalam seminggu. Ya. Ya. Dalam setahun. Ya kan, kalau 52 minggu tadi kan dalam setahun itu kan. Nah, itu yang perlu kita pahami di dalam hal menghitung tenaga keperawatan. Nah, materinya selesai. Ada yang mau ditanya? Silakan. Ada yang kurang jelas? Izin bertanya, Suster. Ya. Saya dengan Suster Franselin, NIM 03-2018-942. Saya ingin bertanya, Suster, seperti contoh yang tadi telah Suster paparkan, ada pasien jumlah 23 orang dengan total jam perawatan tadi itu 77 jam. Itu kita dapat hasilnya 77 jam itu dari satu hari itu untuk semua pasien tersebut, seperti itu, Suster. Baru pertanyaan saya berikutnya, kan kita dalam pelayanan perawatan itu kan ada 3 shift, dengan jumlah perawat yang dibutuhkan tadi dengan perawat tambahan juga, bagaimana membaginya di 3 shift itu agar perawatan baik gitu, Sister. Terima kasih. Jadi nanti yang 77 itu tadi itu adalah jumlah dikalikan dengan jumlah pasien, kan begitu ya? Itu tadi menurut metode siapa? Coba jawab. Biles, Sister. Biles atau Depkes RI 2005. Tidak ada tadi atau. Ayo, yang ada tadi 7. Giles ya. Yes. Dikalikan dengan jumlah pasien. Nah, itu tadi belum selesai. Tadi yang sah tadi benar-benar saya hitung secara murni itu adalah menurut Depkes. Ya kan? Maka dibutuhkan tadi berapa perawatnya yang Depkes? 18. 18. 18. Nah, itu masih kita bagi lagi. Dinas pagi, dinas sore, dinas malam. Perlu lagi kita membagi itu. Kepala ruangan. Ya kan? Tim yang lain, maka ada tadi faktor-faktor yang lain. Jangan lupa menganalisis itu. Pada umumnya, perawat itu lebih banyak dinas pagi, dinas sore nomor 2, dinas malam lebih sedikit lagi. Kenapa? Kalau malam pasien itu kan tidur. Tugas perawat adalah mengobservasi.
Suster, kenapa dinas pagi yang paling banyak? Karena pada pagi hari aktivitas paling banyak. Ya, pemeriksaan pada umumnya dilakukan pagi hari. Kalau ada sore hari, itu adalah tidak bisa dilakukan pagi hari. Ya kan? Pemeriksaan, kunjungan, tindakan-tindakan operasi itu pada umumnya dilakukan pagi hari. Kalau malam dilakukan, berarti emergensi sejauh pengetahuan saya. Ya kan begitu? Itu perlu dianalisis. Jadi, walaupun nanti di Melania pasiennya 20, ya kan? Sama-sama penyakit dalam. Dengan di Fransiskus, pasiennya 20. Itu tidak sama. Bedakan juga nanti pasien yang berada di kelas 1, satu orang satu kamar, dengan yang kelas SAL. Atau 6 orang satu kamar, atau 4 orang satu kamar. Beda itu. Beda jamnya itu tadi. Walaupun dia sama-sama penyakit dalam. Nah, itu perlu dikaji sebagai nanti kepala ruangan ataupun penanggung jawab di ruangan itu. Begitu ya perannya. Ada lagi pertanyaannya? Terima kasih, Sister. Hand raise kalau ada yang ingin bertanya, Suster silakan. Atau sudah cukup? Sudah lapar ya. Oh, ini ada Suster Kristina. Iya, silakan Suster. Baik, Sister, pertanyaan saya tadi kan ada sebanyak 5 metode yang digunakan dalam rumah sakit. Pertanyaan saya, apakah setiap rumah sakit itu memilih satu metode yang akan mereka gunakan atau sekaligus 5-5-nya akan digunakan, Sister? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Satu rumah sakit bisa menggunakan banyak metode tergantung jenis ruangannya. Ya. Kadang-kadang di anak beda juga kita gunakan metodenya. Kadang di ruang bedah cocok giles, tapi di anak tidak cocok. Itu bisa ya. Ya, itu adalah tergantung kemampuan rumah sakit. Tapi harus mengerti teorinya. Boleh hanya satu, boleh. Kebijakan rumah sakit. Tetapi kita mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Kan begitu? Tahu kita konsepnya. Tahu kita teorinya. Ya, itu ya. Satu rumah sakit bisa 2 metode, Suster. Bisa. Enggak dilarang. Ya kan begitu? Bisa. Itu pernah kita lakukan. Kita mix pun metode ini dengan metode ini bisa. Tergantung kepada kemampuan rumah sakit, tetapi secara teori kita mengetahuinya dan mampu kita nanti analisis. Begitu ya. Baik, Sister, terima kasih, Sister. Terima kasih. Ada lagi? Jangan lupa ada link absensi yang dikirim, tolong nanti diisi ya, Dek. Isi ya, karena ini pertemuan kita tentang mata kuliah sesuai dengan RPS. Ada lagi pertanyaan? Kita cukupkan? Permisi, Suster. Oke, Rahmat, silakan. Yang saya tanyakan, Suster, misalnya kita mau buka rumah sakit baru, Ya. Jadi merumus apa yang kita pakai untuk menentukan kapan bisa kita tentukan jumlah tenaga yang kita butuhkan, Suster, sama sejak berapa pakai rumus apa, Suster? Tahu saya maksud kamu. Jadi kita ini kan Suster belum ada jumlah pasien, kan begitu ya, Rahmat ya. Belum ada jumlah pasien, belum ada kriteria-kriterianya. Nah, itu kita hitung dari jumlah tempat tidurnya. Jadi, kita tentukan rumah sakit itu nanti kalau dia ada intermediate-nya atau total care-nya atau parsialnya itu dihitung berdasarkan jumlah tempat tidur dulu. Sambil kita menambah kepala ruangannya, ya kan? Tetap dihitung seperti tadi, ya. Tapi jenis ruangannya kan udah kita tahu tadi ada 3 kategori. Kalau kita mau hanya mendirikan kategori 1, kita hitung seperti tadi. Kita hitung dari jumlah tempat tidur dengan harapan kita
tempat tidur itu semua berisi, kan begitu? Jadi bornya semua berisi. Begitu ya Rahmat ya. Pertanyaan yang bagus. Terima kasih, Suster. Oke, baik. Saya rasa cukup demikian. Terima kasih sudah meluangkan waktu kembali belajar bersama saya. Mohon maaf apabila ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya simpulkan pertemuan kita siang hari ini, kita telah mengetahui tentang kategori. Ya, kita telah mengetahui kategori 1, 2, dan 3. Kita telah mengetahui metode pelaksanaan asuhan keperawatan apa yang digunakan. Kemudian juga kita harus mengetahui tanggung jawab daripada karu, perawat pelaksana ataupun ketua tim. Dan kita mengetahui beberapa metode perhitungan tenaga. Yang pertama, Depkes RI 2005. Yang kedua, Gilis, Suster. Giles. Yang ketiga, Mina. Hasil lokasi karya. yang kelima, Douglas. yang keenam, hanya 5. Untunglah, berarti kamu sadar penuh. Jadi terima kasih ya Dek ya. Selamat siang, salam sehat, salam Santa Elizabeth. Selamat siang, selamat. Terima kasih, Suster. Jangan lupa bahagia ya, kerjakan proposalnya. Itu tanda bahagia. Oke, kita end meeting ya, Dek. Selamat sore ya, jangan lupa makan. Salam sama orang tua kalau berada di rumah ya. Selamat siang, Suster. Bye-bye, Suster. Bye-bye.